Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda takut berbicara di depan umum? Bila Anda takut berbicara di depan keramaian, maka Anda termasuk terpapar fobia sosial. Banyak kerugian yang dialami bagi pengidap fobia sosial. Bagi pengidap fobia sosial, bisa menghalangi kesempatan dalam berkarir. Bisa saja seseorang mendapatkan tawaran pimpinan, akan tetapi dia mengingat ada fobia di dirinya, maka jabatan pimpinan ini akan dilepasnya. Sebab pimpinan akan berbicara di depan orang banyak. Boleh saja dalam dunia pergaulan juga mendapatkan permasalahan, umpamanya dalam hubungan laki-laki dan perempuan, atau dalam berpacaran, dia juga akan mengalami permasalahan. Dan ini pada dasarnya harus diobati, tentu dengan ahlinya. Sekarang kami sudah memanggil ahlinya, yaitu Profesor Dr. Zulfan Saang. Kita akan membahas masalah fobia ini ya. Jadi apa itu fobia, apa itu fobia sosial, itu umpamanya banyak lagi ya fobia-fobianya. Tapi yang mungkin ya kita akan arahkan ke fobia sosial dulu. Sebab di situ mungkin yang akan mengganggu dari kehidupan kita umumnya. Boleh jadi dia akan lari dari kenyataan. Begitu, ya. Prof. Jadi mungkin apa sebetulnya fobia ini sebetulnya? Ya, baik, terima kasih. Fobia adalah suatu ketakutan atau kecemasan seseorang terhadap sesuatu dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya, jadi ketakutan atau kecemasan tersebut, misalnya objek tertentu, misalnya takut kepada lipas, cecak, takut kepada rambutan. Nah, kalau alasannya masuk akal, takut kepada singa atau monyet itu masuk akal. Kalau kita jalan di depannya, walaupun diikat dia takut, masih masuk akal. Nah, tapi kalau takut pada rambutan, pada rapi amat kan? Ya, jadi itu adalah termasuk fobia. Jadi fobia itu banyak, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Yeah. Namun dapat kita kategorikan kepada dua bagian besar saja. Yeah. Satu, takut kepada benda atau situasi tertentu, dan takut kepada situasi sosial. Nah, jadi kalau saya jelaskan dulu, takut kepada benda atau situasi itu misalnya takut kepada rambutan, takut kepada cecak, takut kepada di tempat yang tinggi, takut terbang naik pesawat yang gelap. Nah, takut di tempat yang gelap, dan kategori yang lain itu takut dalam situasi sosial. Ini yang disebut dengan fobia sosial. Jadi fobia sosial ini saya jelaskan bahwa seseorang itu takut atau cemas dalam situasi sosial, misalnya berbicara di tempat umum. Takut atau cemas itu bukan hanya sekedar merasa gugup sedikit, bukan begitu, tetapi itu akan menyulitkan dia. Jadi misalnya dia menjadi tidak bisa melanjutkan pidatonya, tidak bisa menyampaikan idenya, dan dia misalnya juga gemetar, atau berkeringat dingin, ataupun sampai pingsan. Bisa jadi dia pingsan. Kalau dalam tahap-tahap yang lebih stratanya lebih tinggi, bisa pingsan dan bisa jatuh dia.
Jadi itulah fobia itu beratus-ratus, tapi kategorinya dua saja, takut kepada benda atau situasi tertentu dan takut kepada dalam situasi sosial. Jadi yang banyak bermasalah itu adalah dalam situasi sosial. Sebab kalau dalam benda itu kan bisa menghindar kita. Iya, iya. Nah itu pertama. Jadi kalau seandainya fobi sosial ini apakah bisa diatasi? Bagaimana cara mengatasinya? Apa sebab seandainya dia menjadi guru, padahal dia harus berdiri di depan, tetapi dia tidak bisa berdiri di depan. Kalau berdiri itu kata Prof tadi bisa berkeringat dingin sehingga apa yang disampaikan itu tidak bisa. Jadi bagaimana cara mungkin? Jadi fobia sosial ini itu kan ada yang dialami oleh orang-orang yang memang bekerja di social service, pelayanan sosial. Apakah dia sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai misalnya pelayanan sosial di tempat-tempat misalnya di rumah sakit atau di panti. Nah, kalau orang-orang yang bekerja tidak di pelayanan sosial, misalnya dia pekerjaan itu beternak ikan lele, tidak akan terganggu dia. Ya, nah, jadi fobia sosial ini itu akan mengganggu dirinya. Oleh sebab itu dia harus diterapi, harus disembuhkan dia. Jadi bisakah disembuhkan? Bisa, tentu ya bisa, tentu melalui terapi yang diberikan oleh psikolog atau psikiater atau oleh konselor yang sudah mumpuni lah, yang sudah terdidik. Tadi kita udah bahas kayak mana bisa disembuhkan atau tidak. Sebelum itulah dulu kita tanya dulu, kita bahas kira-kira apa penyebabnya itu Pak? Kalau bisa sampai dia mengalami yang namanya fobia sosial. Apakah karena keturunannya memang itu atau faktor yang lain-lain? Iya. Jadi fobia sosial itu tentu ada sumber. Ada sumber. Antara lain pertama ini pola pengasuhan yang otoriter, dikungkung betul anak itu. Jadi misalnya anak kecil, so dalam psikologi anak belajar dari pengalaman hidupnya. Jika selalu dia dicaci, maka dia belajar untuk menjadi rendah diri, kan begitu. Jadi kenapa terjadi itu pola pengasuhan yang otoriter, coba tidak boleh misalnya anak-anak jam berapa sekarang malam kamu kok tantanya jam kayak orang kantoran aja. Jadi menyebabkan dia menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan ekspresi perasaan atau pikiran-pikiran itu. Satu. Antara perempuan dengan laki-laki apakah ada perbedaan? Menurut buku atau jurnal ya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan bisa aja saya mengalami fobia sosial tadi, ketakutan atau kecemasan untuk berbicara di depan umum. Jadi tak terbedakan itu. Jadi atau dengan kata lain, apakah perempuan lebih berpotensi? Tidak, sama aja. Ya, kadang-kadang kan bisa yang umpamanya yang selalu dikungkung itu kan perempuan. Jadi boleh jadi mungkin yang perempuan ini. Tapi belum ada. Itu menarik. Apakah mau diteliti apakah memang potensi perempuan ini lebih besar ketimbang laki-laki? Itu kan menarik untuk diteliti itu. Bagi mahasiswa konseling atau mahasiswa psikologi itu menarik untuk diteliti.
Iya, iya. Sebab terutama di agama kita kan, di agama Islam itu lebih mungkin lebih apa dengan perempuan, lebih dikungkung pada perempuan daripada laki-laki. Kalau laki dia lebih bebas biasanya. Iya, itu dalam budaya tertentu. Nah, ya. Jadi misalnya orang-orang Melayu itu di kumpungnya anak gadisnya itu Profesor, di kumpungnya. Tapi mungkin dalam budaya tertentu, kalau dia misalnya berjualan atau restoran tuh, anak gadisnya yang disuruhnya maju gitu. jadi masalah kumpung itu tergantung lagi kepada budaya. Nah, begitu. Tergantung situasi. Situasi. Nah, kalau dalam budaya Cina, kalau nggak salah, itu yang maju anak gadisnya itu tuh, kalau ada hubungan dengan sosial service tadi lah. Nah, gitu. Jadi tadi cara mengobatinya itu dengan terapi. Ya. Ya. Terapinya itu di sini maksudnya gimana, Pak? Ya. Jadi itu kan bahasa artinya, bisakah fobia sosial disembuhkan? Bisa. Nah, tentu melalui terapi yang diberikan oleh profesional. Jadi profesional itu bisa psikolog, psikiater ataupun konselor. Jadi secara bertahap tentu dimulai dari rekonstruksi kognisi. Nah, jadi dengan kognisi itu jadi misalnya sebetulnya tidak perlu yang dicemaskan. Orang kan akan melihat apa yang akan sampaikan. Nah, begitu. Kemudian bentuk terapinya itu adalah behavioral terapi. Jadi terapi perilaku. Jadi ada latihannya. Action, coba kamu action. Nah, lalu dibetulkan oleh terapisnya. Action berdua dengan terapis saja dulu. Setelah itu mungkin terapis membuat dalam situasi yang gak besar. Jadi dia latihan dengan 4 orang dan dalam situasi yang sebenarnya. Jadi secara bertahap tentu sekali terapi cespleng mungkin belum bisa kan. Nah, itu dia. Tapi di budaya kita mungkin agak kesulitan, sebab fobi ini istilahnya kan kalau dia takut jadi dibiarkan. Jadi tidak ada untuk pengobatan itu. Iya, jadi memang kita selalu menyepelekan aspek-aspek atau gangguan psikologis. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan juga, kita tidak terlalu adil terhadap diri kita. Kalau fisik kita sakit gigi, sakit mata, kita segera minta pertolongan. Tetapi kalau kita ada sakit hati atau terganggu, kita mengalami kesulitan di depan umum, kita mengalami gugup, kita kok tidak enak perasaan, kita tidak minta bantuan. Dan biasanya sang anak tertutup dan orang tua apalagi. Nah, ini jadi masalah. Iya. Kemudian mungkin fobi ini munculnya baru kelihatan ya, tentu bukan dari waktu kecil ya, tapi mungkin setelah umur tertentu. Nah, itu kelihatan, apakah bisa dilihat seperti itu dia? Ya, kalau fobia terhadap benda atau binatang tertentu itu mungkin bisa sudah mulai sejak kecil. Nah, tapi kalau fobia sosial ini tentu akan mulai tatkala orang itu sudah dalam kehidupan sosialnya itu dia sudah mulai untuk tampil di depan umum. Jadi misalnya apakah dia ikut organisasi sosial tatkala SMA, tentu dia lah menyampaikan pidato atau programnya, di situ muncul dia. Tapi kalau anak-anak TK kan belum akan apa deh. Ya. Jadi khusus fobia sosial ini biasanya itu akan ketahuan lah sejak orang itu
sudah mulai interaksi dalam lingkungan sosial yang lebih banyak. Mungkin ini Prof, kalau kita lihat dalam keseharian memang kadang kelihatan ya, kadang itu guru ya. Kalau guru tuh saya melihat ya, dia berbicara tapi tangannya gemetaran. Ya. Atau tetapi suaranya tidak. Tapi ada kalanya suaranya bergetar, apanya tangannya bergetar. Itu perbedaan di dalam penanganannya seperti apa mungkin? Iya. Ya. Ya, baik. Jadi fobia sosial itu tentu ada derajatnya lah. Ada ringan, sedang, berat. Nah, fenomena yang muncul ada yang memang teramati dalam satu perilaku dan ada juga dalam banyak perilaku. Misalnya bicaranya gemetar, mukanya pucat, dan keluar keringat dingin. Nah, atau untuk orang-orang tertentu dia merasa memang takut, cemas dalam menyampaikan isi hatinya itu, dalam menyampaikan pidatonya, tapi hanya suaranya tetap lancar, tetapi dia sendiri yang merasakan luar biasa takutnya, dia berdegup hatinya itu, jantungnya itu. Tetapi kalau kita melihat dari tatanan kalimat-kalimatnya, tidak tahu kita bahwasanya dia sedang cemas, tetapi dia merasakan itu adalah situasi yang tidak menyamankan dia. Nah, jadi tentulah derajat fobia itu penanganannya tentu berbeda. Yang ringan mungkin cukup sekali 2 kali terapi selesai. Tapi yang berat itu tentu berkali-kali. Boleh jadi bertahun-tahun. Bisa jadi bertahun-tahun karena banyak aspek. Ini aspek suara, aspek masalah tentang emosi dia yang akan dibangun. Jadi banyak yang akan dibangun, tentu memerlukan waktu yang panjang. Iya, itu ada kemarin di RT kami itu kan. Jadi kepala kampung kami ini menyesalkan ada gurunya tidak bisa bicara di depan kelas. Nah, tapi itu anak yang dihadapannya hanya SD, jadi berhenti dari sekolah itu. Iya. Itu kan sangat riskan. Ya, sangat kita sayangkan sebetulnya. Jadi itu kan kategori sangat berat. Sebab kalau kita misalnya sama-sama dewasa, ini dosen, lalu dia ada sedikit ibu di kalangan dosen-dosen teman-teman dia, itu wajar-wajar aja. Nah, tetapi jangan sampai dia merasa terganggu dan tidak nyaman, berat oleh dia. Pengalaman saya dengan mahasiswa, khusus mahasiswa in service training ya, khusus mahasiswa ibu-ibu lah yang memang sudah bekerja, dia mengatakan tidak bisa berbicara di depan umum. Dan setelah 15 tahun dia menjadi guru, saya tanyakan, pernah menjadi pembina upacara? Belum pernah. Kenapa? Saya takut, Pak. Soal pembina upacara nanti akan memberikan nasihat di akhir upacara itu. Jadi tidak bisa dia, dan waktu itu saya secara bertahap memberikan terapi kepada ibu itu. Iya, jadi terlalu banyak kan kerugian yang didapat oleh si penderita. Iya. Dan juga kita melihat di masyarakat kita yang ada tadi lah, RT itu dia seolah memojokkan yang ibu ini. Kok gitu tidak bisa kan gitu. Iya. Jadi sebetulnya kita harus berikan pembelajaran itu bukan hanya untuk yang masyarakat yang penderita, tapi seluruhnya harus kita ajarkan. Pemberian penyuluhan pada dasarnya. Iya. Jadi itu terlambat. Jadi mestinya dia sejak SMP SMA dulu sudah diberikan terapi sebetulnya untuk si calon tadi. Tak sampai menjadi guru kan terlambat itu. Terlambat terapi.
Kemudian tentu kerugian banyak yang didapatkan saat kuliah, benar. Ya, Umpamanya, mohon maaf ya, umpamanya seorang laki-laki ya, dia berminat dengan syarmu itu ini, nggak bisa dia nyampaikan. Apakah itu termasuk? ya. Kalau menyampaikan itu bisa aja melalui mak comblangnya misalnya. Tapi kalau sekarang bisa lah melalui WA. Tapi Ya. dulu kan ada bisa. Kalau dulu tidak bisa kan? Jadi masalahnya untuk mengungkapkan pemain dengan provider itu Ya. tadi. Nah, apalagi dengan kawan enggak mau dia. Ya, ya. Makanya dia mundur Ya. aja. Mundur Ya. secara teratur. Iya. Jadi kan sayang orang itu sebenarnya. Dia punya isi hati, tapi tidak kesampaian. Tentu dipendam terpaksa dibawa mati gitu lagi. Ikut terus dia. Iya, iya. Dan itu banyak terjadi. Ya, apalagi ada rivalnya. Ini rivalnya ini agresif. Ya. Nah, karena dia agresif, dia yang pada rezeki duluan. Ada apa lagi, Prof? Iya, iya. Iya. Sudah banyak. Iya, ya. Jadi terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita bersua di episode yang akan datang lagi. Ya. Iya, baik. Terima kasih atas undangannya ya. Ya. Dengan tadi dengan Prof. Irfan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu masa yang akan datang Jangan tema yang berbeda. dengan tema. Ya. Ya. Kita cari tema yang isu-isu mutakhir lah nanti. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.